diampunkanlah dosanya yang sudah dia lakukan. Sehingga qiyam Ramadan itu, atau sholat tarawih memiliki keistimewaan. Apalagi kalau kita bisa melaksanakannya bersama imam di masjid. Apalagi kalau kita bisa melaksanakannya bersama imam di masjid. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang panjang ya. Saya potongkan matanya. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang itu apabila salat bersama imam, ini redaksinya, asbabul wurudnya terkait dengan salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah. Seseorang itu apabila salat bersama imam sampai imam selesai, dihitung untuknya salat semalam suntuk. Dalam riwayat lain, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis kalau dalam riwayat Imam Abu Dawud itu pakai husiba, dihitung. Ada riwayat lain itu dengan redaksi kutiba ditulis. Jadi nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita di bulan Ramadan usahakan untuk selalu bisa sholat tarawih bersama imam di masjid. Keutamanya apa? Kita sholat tarawih paling maksimal setengah jam, 30 menit. Ya tambah-tambah dikit 35 menit atau kurang dikit sampai 25 menit. Tapi dengan sholat malam, sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, kita tidak pergi nggih. Misalnya kadang-kadang kita temui ada orang yang ketika sudah 8 rakaat karena alasannya nanti malam pengen sholat lagi, dia pergi. Tinggal witirnya nanti sendiri. Boleh atau enggak? Kalau masalah boleh. Tapi menurut saya itu rugi. Karena kalau dia tambah 3 rakaat sholat witir bersama imam, dia dihitung seperti sholat 1 malam. Tetapi ketika 3 rakaat ini dia lewatkan, tidak dia kerjakan bersama imam, sehingga janji ditulis sholat 1 semalam suntuk tidak dia dapatkan. Terlepas seandainya misalnya kita selesai sholat bersama imam, kemudian nanti malam kita bangun sebelum sahur, sholat lagi juga diperbolehkan. Meskipun ibadah di malam hari tidak selalu harus dengan sholat. Kita sebelum sahur bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh adalah bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Langsung dari baris bawah nih. Di bulan tersebut Allah memiliki 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Bayangkan, 1 malam nilainya seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Kalau tadi kita hitung ya, 1000 bulan itu berarti kalau 1 bulan itu rata-rata 30 hari, berarti kan 30 kali 1000. Sama dengan berapa? 30.000. 30.000 hari. Di 1 malam itu sama dengan 30.000 hari. Para ulama memberikan penjelasan gini, keistimewaannya apa? Kalau kita melakukan amal di malam itu, meskipun contohnya hanya 2 rakaat sholat. Contohnya hanya 2 rakaat sholat. Maka sama dengan kita melakukan kurang lebih 60.000 rakaat sholat. Tadi kan 1000 bulan sama dengan kurang lebih 30.000.
Kalau di malam Lailatul Qadar kita sholat 2 rakaat, itu sama dengan kita kurang lebih hampir sama dengan 60.000 rakaat sholat. Kalau di malam itu misalnya kita menginfakkan uang 10.000. Malam Lailatul Qadar kita infakkan uang 10.000. Tadi kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 30.000 hari. Maka bisa dikalikan 10 kali 30. 300.000. Dan seterusnya, nggih. 300 juta, maaf, sama dengan 300 juta. Itu maksud dari Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oleh karena itu, sangat sayang kalau kita melewatkan malam ini. Malam yang penuh dengan kebaikan. Malam yang dalam surah Ad-Dukhan disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ada takdir tahunan yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sangat mengejar malam ini. Jadi malam Lailatul Qadar ada di zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat, ada terus di bulan Ramadan. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahukan pada Rasulullah malamnya malam berapa, pernah. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat lupa oleh Rasulullah. Ini menjadi hikmah bagi kita. Ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya kita berusaha untuk melakukan kebaikan di setiap malam. Meskipun ada malam-malam yang bisa sangat diharapkan. Arja Lailah, malam yang paling bisa diharapkan adalah malam 27. Meskipun bukan sebuah jaminan. Bisa malam 27, bisa malam 25, atau malam 29, atau malam 23, dan lain sebagainya. Maka kalau kita pengen memastikan, kalau saya pengen dapatkan malam Lailatul Qadar, pengen memiliki amal yang istimewa di malam Lailatul Qadar yang bisa bernilai lebih baik dari 1000 bulan, maka alangkah baik kalau setiap malam kita melakukan kebaikan. Baik baca Quran, kemudian sholat, berdoa, sedekah. Kemudian yang ke-8, bulan membaca Al-Quran. Sedikit tadi sudah kami sampaikan tentang masalah keutamaan membaca Al-Quran agar kita mulia. Secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan itu melakukan tadarus dengan Jibril. Tadarus itu